dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami pemirsa. Kalau kita lihat di dunia pekerjaan pemirsa, banyak sekali orang-orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan jurusan yang diambil pada saat kuliah. Belum lagi fenomena job fair yang membludak, namun para pencari kerja banyak yang melamar tidak sejalan dengan bidang yang dimiliki. Kalau gitu apa yang salah ya para pencari kerja atau sistem perekrutan tenaga kerja? Lalu bagaimana agar para pencari kerja ini dapat mempersiapkan diri agar nantinya bisa bekerja di bidang yang sesuai dengan bidang yang mereka inginkan? Rekan kami Valencia Melvinci akan mengajak Anda untuk berbincang hangat soal fenomena dunia kerja ini bersama aktivis sosial Puspita Wijayanti dalam Morning Tea berikut ini. Pernah nggak sih ngerasain udah ngasih segalanya? Belajar siang malam, ikut organisasi, magang kesana kesini, sampai lupa untuk istirahat. Kita pikir semua itu akan langsung dibayar lunas setelah lulus, tapi ternyata realitanya nggak seindah ekspektasi. Di titik itu banyak dari kita mulai ngerasa hampa, capek hatinya, capek pikiran. Padahal mungkin kita cuma perlu jeda saja. Tarik nafas, duduk sebentar, seduh teh hangat. Karena hidup kayak secangkir teh. Perlu waktu, perlu proses, kadang pahit, kadang manis. Tapi selalu ada rasa. Pagi ini kita akan berbagi cerita bareng sosok yang gak asing lagi di kalangan mahasiswa. Seseorang yang gak cuma paham teori saja, tapi juga peka pada realita. Karena seperti rasa dalam secangkir teh, tiap rasa punya cerita. Pemirsa, ini dia nih teman lama. Gimana kabarnya? Sehat dong. Jadi intinya ini adalah sosok yang dekat dengan mahasiswa. Ada Puspita Wijayanti alias Mbak Pita. Mbak Pita, kita akan bicara soal mahasiswa. Mahasiswa, oke. Sepanjang pagi ini. Ayo. Nah, sekarang yang jadi problem di depan mata mahasiswa, banyak banget sarjana-sarjana tercetak dan banyak juga orang yang baru aja kena PHK, tapi itu adalah lulusan-lulusan perusahaan yang skillful. Oke. Apa yang harus diantisipasi untuk yang akan lulus? Kalau misalkan kita bicara tentang mahasiswa ya, dan hubungannya dengan tadi ya, dunia pekerjaan, PHK, skill dan lain-lain. Kadang kita tuh lupa ya, kalau misalkan atau kita tidak menyadari saat kita kuliah, mahasiswa itu seperti hanya diajari untuk kritis di dalam skripsi, bukan kritis di dalam hidup. Kritis dalam hidup penting juga ya. Mbak, menurut aku yang harus dikritisin itu termasuk salah satunya adalah fenomena kalau persaingan sekarang pemirsa mahasiswa nggak cuma sesama mahasiswa, tapi juga sesama orang yang lebih punya skill. Jadi apa sih yang harus diantisipasi oleh mahasiswa? Ini ya, dalam wadah suatu pekerjaan gitu ya. Itu kan kayak kita lihat di job fair kemarin, coba yang datang siapa aja tuh. Nggak cuma fresh graduate kan. Ada yang sampai umurnya udah 40-an. Udah 40. Yang bisalah kita bilang mungkin dia udah pernah bekerja sebelumnya, terus kena PHK, terus akhirnya dia harus mencari ulang kerja lagi. Dan itu nggak cuma berhenti di situ loh, saingan mahasiswa zaman sekarang. Itu nggak cuma sesama manusia, sesama teknologi juga kurang ngeri apa coba. Iya ya, harus mahir ya. Harus bisa pakai macam-macam platform loh sekarang. Harus bisa. Mereka nggak cuma dituntut untuk pintar, mereka juga dituntut untuk cerdas, mereka dituntut untuk punya skill, dituntut untuk mampu adaptasi dan kolaborasi, karena kita kan kerja nggak bisa sendirian. Terus kalau seandainya sekarang kan banyak yang masih menuntut kita harus punya gelar yang tinggi. Tapi realitanya kadang ternyata setelah kuliah itu tuh sepi. Apa yang harus dipersiapkan untuk diri para mahasiswa untuk ingat? Jadi setelah nanti lulus belum tentu langsung dapat kerja. Coba sekarang aku tanya ya, kuliah kemarin buat gelar tinggi atau karena suka? Karena aku suka. Karena suka, dan akhirnya jadi seperti ini. Iya dong. Kamu gimana? Karena suka atau karena tuntutan orang tua? Banyak cerita. Beda ya, zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda ya. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab itu yang membentuk kita saat ini kan. Oke. Nah, mahasiswa sekarang itu kayaknya sekolah atau kuliah ya, itu lebih banyak ke tuntutan atau FOMO. Contohnya nih, apa sih jurusan yang paling diminati? Dokter misalkan kayak saya nih. Semua berlomba-lomba pengen jadi dokter. Padahal belum tahu juga
Takut darah apa enggak? Tahan begadang enggak? Nggak mikir ya sampai Jijian sana enggak? ya? Nah itu kan kadang kita nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang kita itu hanya menuju sesuatu hanya karena tuntutan, hanya fear of missing out. Bukan karena memang kita tahu potensi diri kita yang dikembangkan. Kita diajari berpikir kritis hanya untuk lulus skripsi, bukan untuk siap gitu dengan semua kemungkinan yang ada. setuju. Karena hidup kan nggak indah. Dunia ini nggak utopis ya, Mbak ya. Banyak ya, Banyak challenges. sekali, banyak challenge, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Itu yang harus dipersiapkan gitu loh, mental kita. Jadi jangan cuman kita itu belajar hanya untuk mengasah isi kepala, Ya. tapi asahlah juga mental kita, jiwa kita, hati kita. Intinya seperti itu. Bicara soal mengasah jiwa dan mental, Ya. mungkin para pemirsa juga harus mulai mengasah sesuatu karena kamu datang dari background seorang dokter, pemirsa. Saya mau nanya, jadi Mbak Vita pasti sudah baca, sudah dengar juga banyak kasus yang menjerat mungkin entah itu PPDS, entah mungkin itu orang yang pada saat itu memang sedang menjadi pasiennya atau keluarga pasiennya, ya kan? Itu masyarakat, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di kantor, gimana caranya mau menyikapi pada saat ada isu ini sedang diangkat di meja pertemuan, di meja makan? Ya. Isu yang memang akhir-akhir ini cukup banyak dibahas gitu ya. Yang perlu masyarakat tahu gini, PPDS itu adalah suatu jenjang pendidikan klinis gitu ya. Setelah dokter umum mencapai gelarnya, dia ingin ke spesialisasi apa? Pastinya dengan banyak harapan ya. Dokter itu saya rasa berangkat pasti dengan empati yang tinggi. Saya pengen jadi dokter karena saya pengen nolong orang. Gitu. Apa yang terjadi dan apa yang didengar di lapangan atau jika terjadi hal-hal yang buruk, itu saya rasa tidak hanya faktor orangnya saja, tapi faktor lingkungan juga cukup bertanggung jawab. Contohnya apa? Semua juga tahu di dalam PPDS itu keras pendidikannya. Nah, yang salah itu kita menormalisasi dan meromantisasi itu. Contohnya gini, oh dulu saya survive kok, jadi kamu juga harus survive. Itu harusnya nggak boleh. Pertanyaannya apakah pasien membutuhkan orang yang seperti itu? Yang tahan, nggak nangis? Enggak kan? Pasien butuh dokter yang bekerja dengan hati. Pasien butuh dokter yang skillful, yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Apakah itu dibentuk dengan dimarah-marahi? Enggak juga. Secara tidak langsung tidak seperti itu. Ketahanan mungkin iya, tapi bukan itu. Gimana kita nggak menciptakan lingkungan pendidikan yang wajar dan sehat? Kita gimana mau menyelamatkan nyawa orang kalau nyawanya sendiri aja dibiarin rapuh kan kayak gitu. Nanti pemirsa saya mau lanjutkan lagi obrolan hangat pagi hari ini, tapi Mbak Vita suka ngeteh? Suka banget. Ayo kita ngeteh, ada Ayo, tempat ngeteh kita yang ngeteh. cantik, enak banget. Ayo di sini. banget kita Ayo, sini. ngeteh. Aduh, coba. Dipersembahkan oleh Mbak Vita, aku nih barusan aja scroll ya di medsos. Ini ada postingan yang sebenarnya menyayat hati. Gimana? Ada yang ngomong gini, lo kerja keras, loyal, serba bisa, tapi ternyata tetap bisa dipecat. PHK itu bukan soal performa, lo cuma angka di spreadsheet. Kalau belum punya plan B, sekarang waktu paling waras buat mulai. Oke. Tapi sekarang emang di mana-mana PHK. PHK ya? lagi tinggi banget di mana-mana. Dan itu kayaknya nggak cuman ke apa ya, PHK tuh bahkan sudah menyasar orang-orang yang pintar juga. Dulu kan ada istilah ya, kalau kamu pintar kamu bakal survive dimanapun kamu berada, kamu nggak akan tergeserkan. Kalau kamu oke, kamu kerjanya bagus tadi kan, kamu berprestasi, semuanya akan aman. Tapi kan kenyataannya sekarang nggak kayak gitu sama sekali. Gimana ya kira-kira caranya? Misalnya nih kita harus mempersiapkan diri untuk gagal. Latihan hidup. Latihan hidup Latihan pemirsa. Jadi gini, itu tadi yang sering diajarkan di kelas-kelas itu adalah kita dididik cuma untuk dapat sertifikat, ijazah, gelar sarjana, selesai. Tapi realitas hidup kan nggak pakai itu, gitu. Kita harus skillful, kita harus punya kemampuan adaptasi,
kita harus punya kemampuan kolaborasi. Rata-rata kita kan orangnya cukup selfish ya. Kalau misalkan, oh ya gue bagus, saya oke, ya udah saya bakal survive. Ternyata kan Jadi mulai sekarang menurut aku ya, kita harus mulai merasa oh kayak diriku belum cukup. ya tadi plan A, plan B, plan C itu disiapkan semua. Belajar sadar bahwa memang kita tuh tidak selamanya akan baik-baik saja. Jadi perkaya diri. Jadi gini poinnya. Ada orang bilang kuliah itu karena sesuatu untuk kamu menjadi seseorang, untuk menjadi karyawan, untuk punya hidup yang baik-baik aja. Coba mindsetnya diubah, bahwa kuliah itu untuk memperkaya diri, menemukan siapa jati diri kamu. Jadi kamu nggak akan takut dengan badai PHK lah. Gimana? Kita hidup di dunia kita. Dan kita yang bikin semuanya, kita siapkan mulai dari keberhasilan sampai kegagalan udah bisa disiapin. Kalau ngomong gini kan pagi-pagi ya Mbak ya, kadang orang suka overthinking. Nih aku tadi pesen nih teh. Ini teh apa Mbak? Tradisi Jawa khas dari Tangci, Kak. Tradisi Jawa. Ada ininya, ada jeruk nipisnya. Iya, ada jeruk nipisnya, ada gula batunya juga, Kak. Wangi loh ya. Wanginya kecium kok. Mbak, kamu namanya siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Sane. Mbak Sane. Ini ngomong-ngomong ya Mbak Pita, karena yang menghadapi itu kan juga Gen Z ya salah satunya. Mbak ini kalau dari perawakannya pasti Gen Z ya. Bener kan? Betul. Gen Z ya. Tapi Mbak, kamu pernah nggak sih ada temen mungkin yang lagi di PHK sekarang-sekarang ini? Kurang lebih nggak ada sih, Kak. Oh nggak ada. Cita-citanya apa Mbak? By the way. Cita-cita saya sebagai pengusaha FMI juga sih, Kak. Jadi ini sekalian laboratorium ya, belajar ya. Betul di sekali sini. proses saya untuk di titik tujuan saya juga sih, Kak. Ini yang bagus. Ini contoh anak muda yang oke. Mudah-mudahan mudah tercapai. Cita-citanya tercapai. Amin. Makasih ya Mbak Sani udah Terima kasih, Mbak Sani. Terima kasih kembali, ya. Aku tuang ya. Kita Dengan cobain senang ya. hati. Ini ada jeruk nipis. Jadi biar lebih seger ya pagi-pagi, mood kita oke, perutnya anget ya. Ini tuh salah satu cara minum teh yang kekinian. Oke. Nggak cuma teh tawar aja, tapi bisa jadi teh jeruk nipis. Tuangin banget. Oke. Oke, kamu satu, aku satu. Pakai gula batu ya kalau Kamu di sini pakai ya. gula batu. Atau nggak usah, aku ini mengurangi Sama. gula. Ayo, silakan. Ya. Manas. Terima kasih. Nah, Mbak Pita, ini Ya. ngomong-ngomong ya, kalau misalnya masih panas deh kayaknya. Ngomong-ngomong soal orang yang menghadapi PHK, Ya. di sisi lain beberapa hari terakhir ini pemirsa banyak berita-berita di televisi juga yang menceritakan tentang gimana pada saat orang apply kerja. Wah, itu ya di job fair rame banget. Sampai ada semi bentrok karena saking ramenya. Gimana sih? Karena mungkin banyak orang yang apply, tapi nggak tahu sebenarnya ini passionnya tuh emang aku suka pekerjaan ini atau apply yang penting dapat aja yang mana Oke. aja. Kita harus ini ya, menerima kenyataan bahwa sekarang itu kerja itu tidak bisa idealis atau sesuai passion. Kenapa? Karena kebutuhan hidup itu makin tinggi loh. Orang itu sekarang masuk mode survival semua tanpa kita sadari ya. Pokoknya jadi aku mau apply dulu, nanti urusan aku suka, urusan aku bisa menikmati pekerjaanku itu belakangan. Itu sekarang banyak anak muda. Jadi tapi seharusnya orang memandang job fair itu dengan kacamata yang bagaimana? Jadi gini, bagus ya ada job fair, kan kita jadi tahu ya kesempatan terbuka lebar. Tapi dengan kenyataan yang ada bahwa orang-orang tuh tidak bekerja dengan passion, lebih ke kebutuhan, itu juga harus dipertanyakan. Apa nih yang salah? Sistem pekerjaannya kah yang salah? Sistem ekonominya kah yang salah? Atau orangnya memang tidak dibekali dengan sesuatu yang memang tujuan saya hidup itu untuk memperkaya diri, tujuan saya hidup itu buat bermakna, bukan hanya sekedar saya hidup buat makan. Itu sih yang harusnya juga di anak muda tuh sadari. Oke, jadi itu ada satu catatan penting. Jadi sebelum Anda apply kerja, harus pikir ya, ini sebenarnya tujuannya apa dan memandang job fair itu seperti apa. Oke, jadi kalau begitu, kalau menurut aku, ini menurutku pribadi ya, tetap harus mengutamakan passion di tengah the survival mode. Well, Dengan bisa jadi bertanggung aja ya, jawab. dengan bertanggung jawab. Kami berdua mau lanjut ngeteh cantik dulu pemirsa pagi-pagi. Tiap rasa punya cerita. Nanti usai jeda, kami masih punya obrolan menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kita ngeteh dulu Mbak.
Dipersembahkan oleh Mbak Vita, kamu itu kan sering ya ketemu sama mahasiswa, kalau misalnya lagi kasih materi, ada project apa di kampus gitu. Gimana sih caranya untuk memberikan masukan, rekomendasi untuk mahasiswa yang menjadi lebih peka sebelum menentukan, oh pekerjaan yang cocok untuk aku tuh ini sebenarnya nih. Oke. Kita mulai dari ngasih rekomendasi dulu ya, bagaimana kita bicara sama mahasiswa. Menariknya ya, generasi sekarang tuh unik. Apa tuh? Beda. Karena literasi digitalnya terbuka lebar ya, dia banyak informasi-informasi yang masuk gitu ya ke mereka. Jadi cara pendekatannya pun juga berbeda. Kalau zaman dulu ya, apalagi zaman saya ya, itu kalau orang tua sudah ngomong A, ya sudah kita nggak akan bantah dengan A, B, C, D gitu. Ya karena kita dapat informasi dari mana lagi, informasi paling kita percaya ya dari orang tua gitu kan. Tapi zaman sekarang beda gitu. Saya punya anak Gen Z nih, 2 nih gitu ya. Kalau saya misalkan ngomong sesuatu gitu ya, mereka langsung gitu ada pembandingnya, ada benchmarkingnya. Enggak, Mi, yang aku dapat informasinya seperti ini. Dari situ sebenarnya itu saya belajar. Anak-anak zaman sekarang, Gen Z ini menariknya itu adalah butuh ruang diskusi yang setara. Mereka nggak suka digurui. Jadi kalau kita ngomong sama mereka itu, kita nggak bisa ngasih kayak 1 tambah 1 tuh 2 ya. Tapi lebih ke menurut kalian, 2 itu didapat dari mana aja. Kita buat mereka berpikir, gitu. Kita dekati mereka gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang bisa diterima, baik dengan hati dan pikiran mereka. Sehingga itu menariknya ya, karena akan beda generasi, beda pula pendekatannya. Sangat berbeda. Nah, kalau untuk hari ini dengan orang tua pasti masih banyak yang berusaha, aduh saya pengen deh anak saya nanti kerjanya ini, makanya kuliahnya harus ini. Gimana gitu kan ya? Saya nggak pernah ngajarin sesuatu seperti, kamu jangan menentang keinginan orang tua ya. Nggak gitu. Yang saya masukin nggak seperti itu. Karena saya juga sebagai orang tua juga pengen ya, misal saya dokter ya, gimana kalau kamu jadi dokter aja? Otomatis dong ya. Otomatis kayak gitu ya. Ya, tapi gini, kita harus sadar, kita sendiri juga harus sadar. Saya selalu ngomong ke mereka gini, jangan hidup berdasarkan FOMO. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang yang baik atau menarik, tapi tidak bisa membuat kamu enjoy dalam menjalani segala hal. Tidak bisa membuat kamu bertanggung jawab dengan atas apa yang diputuskan gitu loh. Kan enak aja kalau, oh ya saya disuruh sama mama buat kerja A, kuliah A. Ya mama yang suruh, terus gimana dong passionnya? Mentalitasnya nggak kebentuk dong, survivalnya nggak kebentuk dong kalau seperti itu. Nah, itu baru satu tuh permasalahannya. Kalau soal orang tua yang bilang, nanti kamu jadi dokter ya nak, gitu. Baru satu. Ada lagi yang ngomongnya gini nih, aduh aku pengen nanti jadi orang kaya dengan menjadi seorang accountant ternama, misalnya begitu ya, maka aku akan kuliahnya ini. Kuliah di mana dan jurusan apa, itu tidak menjamin bahwa kamu akan kaya raya. Dirimu lah yang akan menentukan itu. Jalan hidupmu, kebijaksanaanmu, pilihanmu yang akan membuat kamu mendapatkan semua yang kamu cita-citakan. Jadi gini, kenali diri dulu. Sebenarnya saya ini sukanya apa? Bakat saya di mana? Yang paling paham diri kita, itu kan diri kita sendiri sebenarnya. Setuju. Iya dong, kita cuma takut aja membicarakan tentang aspirasi, keinginan atau apa, bisa aja mungkin orang tuanya kurang memberikan ruang bicara, kurang mendengar atau apa gitu. Itu sekarang mindsetnya harus diubah. Kenapa? Persaingannya udah nggak sama manusia lagi nih, sama teknologi nih sekarang. Ya sama kan? banyak platform ya. Dan banyak platform lainnya. So, kita harus memberikan kesadaran pada mereka bahwa lakukan sesuatu yang sesuai dengan passion, tapi juga membuat kamu bahagia. Dan lihat realitas, yang kamu miliki itu bisa dijual nggak untuk hidup? Nah, ini nih, menarik. Jadi ada 3 hal. 1, kamu suka, potensinya apa. Yang ketiga, yang kamu miliki itu relate nggak sama kebutuhan dan diterima di masyarakat apa? Enggak ya? Mbak Pita, apa gambaran Mbak Pita untuk mahasiswa hari ini? Mahasiswa hari ini ya? Iya, nggak usah panjang-panjang, 1 kalimat saja nanti kita bahas. Apa? Kritis, tumbuh, dan peduli. Oke, harus kritis, tumbuh, dan peduli. Peduli apa kalau untuk mahasiswa? Peduli itu tahu bahwa dunia itu tidak berputar hanya untuk dirinya sendiri. Orang-orang sekarang lupa akan empati. Jadi mahasiswa sekarang yang katanya agent of change, sesuatu yang membawa perubahan kebaikan, mereka harus kritis. Harus mau bertanya, harus mau belajar, harus mau berproses, harus tumbuh.
Harus tumbuh. Tumbuh tuh bukan minta apa-apa tuh instan, enggak. Kamu harus tumbuh. Nikmati semua perjalanannya, nikmati prosesnya, kapan jatuh, kapan berdiri. Nilai jelek ya nggak apa-apa, belajar lagi besok. Dan peduli membuat kalian menjadi lebih berdampak pada sekitar. Harus peduli supaya bisa berdampak pada sekitar. Sekitarnya di mana Anda yang tentukan. Karena kita semua adalah agent of change. Mbak Vina, terima kasih karena pagi ini sudah temenin aku ngeteh cantik pagi-pagi. Terima Nah, itu kasih. tadi adalah obrolan singkat saya pemirsa. Nanti kami akan kembali lagi di episode selanjutnya karena tiap rasa punya cerita. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima Ayo Mbak Vina, kasih. kita minum tehnya. Enak banget. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.